Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka untuk silaturahmi, untuk mengkaji ya agama ini, untuk saling nasihat menasihati. Karena ini yang sangat penting. Salah satu fungsinya untuk berjamaah adalah kita saling nasihat menasihati antara yang satu dengan yang satunya. Karena manusia itu tidak lepas dari sifat salah. Ketika kita salah, satunya alhamdulillah bisa mengingatkan. Maka salah satu ciri atau tanda bagaimana diri kita sebenarnya, maka tanda itu adalah lihatlah sekeliling kita, lihatlah teman kita. Karena teman itu adalah cerminan daripada diri kita. Kalau teman-teman kita baik, ya itulah kita. Kalau teman-teman kita kurang baik, ya itulah kita. Karena itu adalah cerminan dari kita. Dan teman itu adalah cek lo. Mas double. Ya, gangguan teknis. Ya, intinya adalah ketika kita berteman dengan orang baik, maka insya Allah teman kita, kalaupun toh kita kurang baik, insya Allah energi kebaikan dari teman kita itu akan menular kepada kita, dan begitu pula sebaliknya. Mudah-mudahan kumpulan kita pada hari ini, majelis kita pada malam hari ini bisa membawa diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini bersama Ustadz Kiai Haji Azhari Dibakusumo. Ya, kitab apa Ustadz? Insya Allah Hikam. Masya Allah, kitab Al-Hikam gitu ya. Nanti mohon didengarkan dengan baik. Barangkali ada hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di akhir, yaitu sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustadz Azhari Dibakusumo, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kepada kita umur yang dengannya kita bisa melaksanakan salah satu dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya untuk thalabul ilmi yang merupakan faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi adalah fardu ain, wajib secara individu setiap kaum muslimin untuk menambah tausi'il ma'lumat, perluasan wawasan terkait dengan agamanya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Demikian Rasulullah dalam hadis lain disebutkan bahwa siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memahamkannya kepada agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan kita semua kepada orang-orang yang selalu mutafaqqihuna fiddin. Mutafaqqihuna fiddin itu artinya dari kata-kata tafaqqaha ya tafaqqahu, tafaqquhun mutafaqqihun. Dia di isim fa'il, jadi mereka yang memperdalam atau yang ngaji, bahasa kita begitu. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah bagi Rasulullah, keluarga, para sahabat serta segenap pengikutnya, di mana Allah mentakdirkan kita telah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan pungkasi hidup kita seperti apa yang diperintahkan Allah di dalam ayat yang saya baca pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian menjadi seorang yang muslim. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan kepada apa yang kita bahas, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu seperti yang pernah disampaikan berkali-kali oleh para asatidah, para ustadzat, para khotib dalam menjelaskan takwa. Takwa itu adalah al-imtithalu awamirillah, menjalankan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, ibtigoan mardotillah. Ini ada kata-kata pengikat yang terakhir, yaitu semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ma min ahadin yudkhiluhu amalahul jannata, ya, tidak ada seorang pun yang hanya bisa dengan amalnya saja berharap masuk surga. Menarik ini. Padahal kita diperintahkan untuk beramal soleh, ya. Ma min ahadin yudkhiluhu amaluhul jannata. Qalu, ditanya Rasulullah tentang apa yang diucapkannya. Rasulullah tadi mengucapkan, tidak ada seorang pun hanya bisa mengandalkan amalnya untuk bisa mendapatkan surga. Tidak ada seorang pun. Ditanya Nabi, apa Anda juga seperti wala anta ya Rasulullah? Apakah Anda seperti itu wahai Rasulullah? Qala wala ana, demikianlah aku. Illa ayyataghammadani rabbi birahmah, kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Maka dalam doa kita itu, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfat ainin. Ya Allah, hanya kepadamulah aku mengharapkan rahmat. Ini penjelasan dari ibtigoan mardotillah tadi. Jadi amal soleh kita dalam hal melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan harus diikat semata-mata ibtigoan mardotillah. Ini prinsip awal yang harus kita pegang, ya. Insya Allah saya merencanakan akan menggunakan Al-Hikam. Sesungguhnya Alkitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah ini memang masih ada perbedaan pendapat tentang isi. Tetapi sejauh kita memahami fikih dengan baik, insya Allah nanti ada sisi-sisi positif yang akan kita gali. Sebelum saya uraikan lebih lanjut, ini tadi saya mencari-cari PDF, sampai belum berhasil karena saya gaptek dalam menggunakan HP ini, karena 3 tahun nggak pegang HP. Caranya gimana mengeluarkan PDF, ternyata gagal. Akhirnya saya lari ke Sunan Derajat, di sana nggak ada bukunya. Padahal buku ini banyak dipakai di para Nahdiyin. Jadi ini kitab yang akan kita baca, ini kitab-kitab Nahdiyin, ya. Siapakah dan apakah buku Al-Hikam itu ini menjadi penting sebagai madkhol, sebagai pembukaan supaya kita pahami, ya. Buku ini adalah buku yang berbicara tentang ruhiyah, tarbiyah ruhiyah. Memang muatannya menjadi sufistik, sufi. Jadi buku ini muncul di abad ke-700 Hijriah. Masehinya sekitar tahun 1300-an. Kalau kita lihat dari tahun ini, maka kita dapati pada tahun ini sudah berakhir masa kekhalifahan Abbasiyah yang runtuh oleh serbuan Mongol pada tahun 1258, di mana Baghdad pada waktu itu banjir darah karena serbuan Hulagu dengan pasukan Mongolnya membabat habis penduduk Baghdad, sehingga bahkan yang sembunyi pun tidak mendapatkan tempat untuk bersembunyi, ya. Di masa transisi dari Abbasiyah ke dinasti Umayyah lagi Utsmani. Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini perlu kita jelajahi dulu, kita telusuri dulu sejarahnya. Selepas Khulafaur Rasyidin, yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an adalah merupakan Khulafaur Rasyidin, khilafah-khilafah yang mendapatkan petunjuk. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, sunnata khulafaur rasyidina min ba'di, dan sunnah
atau jalannya orang-orang dari Khulafaur Rasyidin setelahku. Abdu 'alaiha binawajid, gigit ya ajaran ini dengan gigi gerahammu. Menggigit dengan gigi geraham itu menunjukkan kukuhnya sebuah gigitan daripada gigit dengan gigi seri ya. Kalau kita gigit dengan gigi seri dicabut ini bisa protol semua. Tapi kalau di sini ini menunjukkan kesungguhan di dalam memegang ajaran. Setelah Khulafaur Rasyidin ada yang disebut sebagai Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ya. Nah, Bani Abbasiyah terakhir pada tahun yang saya sebut tadi 1258 dibantai habis. Pada saat itu ada masa transisi yang digawangi untuk sementara waktu oleh beberapa daulah. Yang pertama yang paling populer adalah Daulah Salajikoh atau Seljuk, Bani Seljuk. Kemudian Daulah Khawarizm. Kemudian Daulah Al-Ayyubi. Daulah Khawarizm ini termasuk daulah yang membuka jalan masuknya Mongol ke wilayah Islam. Karena ada salah satu duta besar Mongol yang melakukan pembicaraan diplomasi dibunuh. Ini yang menyebabkan anak-anak dari Genghis Khan itu marah dan mulai menyerbu umat Islam begitu ya. Sehingga pada lari ke wilayah barat dan jatuhlah Baghdad. Di tahun 1300-an atau 700 Hijriah itulah Ibnu Athaillah ini mendapati sebuah situasi di mana ketika itu memang dunia itu sudah dimiliki oleh umat Islam. Kekuasaan itu sudah meluas meskipun sudah diserbu. Tetapi bersamaan dengan munculnya kekuasaan, muncul pula harta yang melimpah ya. Kehidupan hedonis, bisa membeli apapun. Yang memang orang kaya itu kalau dengan uangnya bisa membeli apapun itu. Situasi konsumerisme zaman hari ini ternyata sudah terjadi sejak zaman Umayyah, sejak zaman Abbasiyah. Meskipun secara umum umat Islam masih memegang teguh ajarannya di bawah satu kepemimpinan. Setelah Baghdad jatuh, dia melihat Ibnu Athaillah ini sebuah kenyataan, orang sudah tidak memperdulikan lagi tentang akhlakul karimah. Maka berangkat dari semangat ini Ibnu Athaillah membuat sebuah tulisan yang dirangkum dalam bentuk hikam, buku yang bernama Al-Hikam. Al-Hikam itu adalah jamak dari Al-Hikmah. Jadi artinya hikmah. Sebelum saya lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-169 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, maka barang siapa yang mendapatkan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki, ada diartikan sebagai orang yang memiliki akal sehat, ada yang diartikan orang yang memiliki pengetahuan. Jadi saudara-saudara sekalian, Ibnu Athaillah sebagai pengarang kitab Al-Hikam ini ya, itu mendapati kenyataan bahwa kehidupan hedonisme, konsumerisme telah terjadi di dunia Islam pada waktu itu, juga terjangkit adanya perpecahan. Maka dia membuat sebuah tulisan-tulisan yang menggugah jiwa. Hanya memang nanti akan saya pilah-pilah hal yang memang terlalu berat dari sisi sufinya, kita tidak bicarakan di sini. Yang kita akan sampaikan adalah
hal-hal yang memang sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu adalah selain ikhlas, apa yang kedua Pak? Masih ingat ya? Udah hafal semua pasti. Muttaba'atun Nabi, muttaba'atur Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata ikhlas saja tidak cukup ya, tapi juga harus mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Nah, begitu ya. Ini hikam ini mengajak kita untuk mencintai Allah. Hanya memang ada beberapa yang kalau kita tidak cermat, bukan salah total buku ini, tidak ya, tidak salah total. Ada sesuatu yang positif bisa digali di dalamnya, kaitannya dengan tazkiyatun nafas, untuk membangun komunikasi ruhiyah, muqarabah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang saja sih sebenarnya ngukurnya. Kalau kita sudah bisa merawat malam kita ya, untuk selalu laporan atas seluruh dosa-dosa kita, insya Allah itu sebenarnya antum sudah, bukan saya mengatakan tidak perlu belajar hikam ya, tapi kalau sudah menikmati itu dan menjadi kebutuhan sampai kepada taraf ketika kita meninggalkannya kita pusing kepala, kita resah hati kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan sebuah kebiasaan yang baik, lalu itu kita tinggalkan, kita resah, berarti kita sudah berada pada satu komunikasi yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku hikam ini berbicara tentang hal seperti itu, lebih banyak menggali yang seperti itu. Jadi sekali lagi, tetap di dalam pembahasan buku ini nanti, ini sebagai pengantar, ini nanti harus betul-betul dikombinasikan dengan, disertakan di dalamnya adalah permasalahan fikihnya seperti apa, sehingga kita tidak semata-mata ikhlas tanpa mutaba'atan Nabi, gitu maksudnya ya. Jadi ikhlas di sini berarti kita harus juga menyertakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ingin, kalau memang Anda ini memang mencintai Allah, kalau kita bangun malam itu dalam rangka merawat cinta kita kepada Allah gitu ya. Tetapi kita harus paham juga di situ ada syaratnya. Ing itu adalah harfu syartin. Syaratnya apa? Fattabi'uni. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Ikutilah tata cara sunnahku, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang buku ini belum saya temukan ya, belum saya PDF yang akhirnya saya gagal, termasuk tadi ke Pondok Pesantren Sunan Derajat, di sana juga apa? Ada. Alhamdulillah. Berarti saya udah nggak usah download ya, karena macet, karena harus ngisi apa? Bingung lah pokoknya. Bagi seorang yang baru mengenal benda baru ini kelihatan sekali saya dari zaman purba ya, terlalu lama di gua soalnya seperti itu. Jadi akhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Athaillah ini adalah ulama fikih, juga ulama tasawuf ya. Dia dilahirkan sekitar tahun 1600 700 itu, saya lupa tahun persisnya, tanpa tanggal tentu saja, yaitu pada tahun miladinya sekitar tahun 1300 di zaman peralihan dari masa Abbasiyah ke Utsmani ya. Kalau zaman Utsmani mungkin sebagian di antara kita mungkin ada yang menjadi pemirsa dari serial Turki Islam yang berjudul Ertugrul, itu judulnya apa Mas? Kurulus Utsman, atau dirilis Ertugrul, itu bercerita tentang peristiwa-peristiwa. Jadi begini, itu menyajikan sejarah dalam bentuk hiburan ya. Saya tidak menyebut tempat saya kemarin, tapi di salah satu penjara atau lapas itu film ini termasuk tidak boleh, padahal film itu hiburan.
Tetapi muatan daripada film ini memang itu lebih menekankan kepada bagaimana menjalankan praktek keislaman dari bab akhlak, ibadah, termasuk muamalah terkait dengan permasalahan bagaimana membangun sebuah komunitas masyarakat sampai kepada daulah negara dan seterusnya seperti itu. Nah, di masa Abbasiyah inilah kemudian buku ini beredar luas dan di kalangan para Nahdiyin di pondok-pondok pesantren digunakan sebagai buku yang dipakai untuk kajian bulanan atau kajian pekanan ya. Jadi Mas Farid punya, nanti tolong di pedes ya. Ya, jazakumullah khairan. Dada nyari ya Mas. Nanti dibukain. Buka langsung bisa ya. Soalnya saya nggak bisa nih soalnya. Ya. Kalau sudah bisa dimulai, alhamdulillah. Jadi itu dari teman-teman Salafi memang mengkritik habis-habisan buku ini ya, karena buku ini ada unsur di dalamnya yang mengajarkan wahdatul wujud. Apakah wahdatul wujud itu dalam bahasa Jawanya itu manunggaling kawula Gusti, menyatunya antara Allah dengan hambanya, dan itu jelas tidak mungkin ya. Pada titik seperti itu mungkin cara memahaminya nanti yang harus kita sorot dengan kaidah fikih ya, kaidah fikih. Ya alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Cilik-cilik tulisannya ini. Iya, PDF yang gini. Ah ya, enaknya dicetak aja ya. Baiklah. Baik. Saudara-saudara sekalian, sebagai pengantar nanti akan saya mungkin dikopikan sedikit-sedikit ya. Dikopikan jadi semuanya punya lembarannya sambil kita pelan-pelan belajar bahasa Arabnya seperti apa. Oh, bisa dikopi sambil lihat ini ya. Bisa ya. Tapi dalam bentuk ini bukan PDF kan harus di besar kecilnya. Di kopi kertas ya. Nah, jadi di kopi kertas. Nah, nanti saya akan pilihkan yang sifatnya memang sejalan dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi yang akan dibahas ya. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, inti daripada yang akan kita bahas pada 2 pekan ke depan, yang akan saya jelaskan pengantarnya pada malam hari ini adalah sebuah kitab yang berbicara tentang permasalahan hikmah. Hikmah di dalam bahasa penerjemahan Departemen Agama terkait ayat yang saya bacakan ini tadi adalah diartikan kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan, bahasa Inggrisnya wisdom. Tetapi yang disepakati oleh para ulama, pengertian daripada al-hikmah itu adalah Al-Quran was sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maksudnya dia dianugerahi oleh Allah pemahaman terhadap Quran dan Sunnah, maka sungguh dia sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan itu adalah insya Allah semua adalah tentang kita, dimana kita berusaha selama ini menelusuri dengan sabar ayat demi ayat, hadis demi hadis, kajian dari Ustadz Hambal dan Ustadz Adam, Ustadz Agus Ramadan, Ustadz Abdul Fattah, Ustadz Ibrahim dan ustadz-ustadz lainnya adalah mutiara-mutiara langit, berita-berita tentang masa depan, kisah-kisah terdahulu. Al-Quran itu berisi 2/3 daripada isi daripada Al-Quran adalah bercerita tentang sejarah.
Karena itu nanti muatan dari hikmah atau hikam ini lebih kepada perpaduan antara bagaimana kita melihat sejarahnya, bagaimana ketika itu Rasulullah, bagaimana ketika itu diterapkan pada konteks kekinian, ya. Karena setiap tempat dan waktu pasti ada ketentuan hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi, tempat, dan waktu saat itu. Paham ya? Dulu tidak ada itu lampu lalu lintas. Tetapi Imam Syafi'i sudah menyebutkan dalam bab maslahatul mursalah, maslahat yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Kalau Anda cari dalilnya tentang traffic light, nggak akan kita temukan, karena itu adalah perkara yang sifatnya kekinian, perkara masa kini. Sehingga bagian pembahasannya adalah nilai sisi manfaat dan maslahat. Seandainya tidak ada aturan seperti itu, kita bisa membayangkan akan terjadi kesemrawutan di jalan raya, ya. Cuman ada satu pengalaman saya waktu di Oman. Saya pernah ke Oman. Oman ini sebuah negeri di sebelah selatan dari Yaman, timur dari Arab, Mamlakatul Arabiyah, Saudiyah. Itu saya lihat lampu merahnya sedikit. Lalu saya perhatikan, kenapa kok sedikit? Jadi hanya jalan-jalan besar saja yang ada lampu merahnya. Ternyata mereka sudah terbangun disiplin setiap mendekati perempatan, kecuali perempatan yang besar yang ada lampu merahnya, itu mereka cenderung mengurangi kecepatannya, melihat ke kanan dan ke kiri. Jadi saling mengalah gitu. Tapi cerita lain yang saya dengar di sebuah negeri di Afrika, ada yang menyebut Yaman diantaranya, itu sudah semrawut sekali, ya. Mesir juga semrawut sekali. Nah, ini Anda bisa bayangkan, tanpa lampu lalu lintas tentu akan bisa menjadi kekacauan. Maka dibuatlah seperti itu untuk mengatur gilirannya siapa. Nah, kadang-kadang kita ini kalau malam hari melihat jalan sepi ini, udah di lampu merah ini, mumpung sepi langsung aja lapor, kan begitu ya. Sebenarnya ini adalah bagian dari komitmen kesepakatan yang harus dipenuhi. Karena suatu ketika pernah di malam hari yang sepi, kita maju malah hampir ketabrak. Karena dari sana punya hak untuk maju, lampunya hijau masalahnya. Kita yang tidak berhak maju karena merasa sepi, kita maju, akhirnya hampir terjadi kecelakaan. Itu yang saya alami. Maka kesepakatan dengan apapun menjadi kewajiban sejauh kesepakatan itu memang membawa manfaat, maslahat bagi kehidupan bermasyarakat, ya. Itu ketentuannya ada di dalam surat Al-Maidah yang pertama itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah semua perjanjian-perjanjian yang mengikat dirimu. Jadi umat Islam ini termasuk orang yang paling disiplin di dalam memegang janji, ya. Kalau orang di luar Islam yang memusuhi kaum muslimin, itu adalah orang atau satu kaum yang disebut di dalam surat At-Taubah, la aimana lahum, mereka adalah kaum yang tidak bisa berpegang teguh kepada perjanjian. Jadi memang kalau berjanji dengan orang-orang kafir itu kita wajib memenuhi perjanjian tersebut dengan sikap yang waspada kalau terjadi sesuatu penyelewengan. Nah, kalau antum melihat lambang mereka tidak pernah memenuhi janji itu, kalau hari ini tergambarkan dalam simbol sebuah negara yang bernama Israel, ya. Israel itu udah nggak pakai perjanjian internasional, mereka sudah tidak peduli lagi gitu. Karena mereka menganggap merekalah yang paling berhak tinggal di bumi ini, berhak membunuhi kaum muslimin. Semoga kita berharap kaum muslimin yang ada di Palestina ini semakin diberikan kesabaran, ketabahan, kemenangan, dan memperoleh kemerdekaannya.
Karena kemerdekaan kalau berdasarkan konstitusi di negara kita disebutkan di dalam pembukaannya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu fitrah. Antum ini pasti tidak mau kan dijajah. Nah, hari ini penjajahan sudah berakhir. Tetapi mereka yang pernah memberikan sebuah pengakuan pertama kali kepada Indonesia, itu adalah salah satu diantaranya adalah Palestina. Artinya kita punya hutang kepada Palestina yang harus kita bayar sampai hutang itu lunas ketika Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka. Sampai itu belum terjadi, hutang kita belum selesai, Pak. Antum masih punya hutang. Nah, apakah kita harus berangkat ke sana? Bukan seperti itu bentuknya. Apa yang kita mampu hari ini ya kita lakukan. Yang kita mampu hari ini adalah mengumpulkan doa-doa kita, ya, membentur langit dengan harapan kita kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada dan kemerdekaan kepada kaum muslimin Palestina. Kalau antum tidak pernah ada rasa itu di hati, ya, ini memang harus ngaji Al-Hikam gitu maksudnya, supaya rasa itu muncul gitu loh, rasa kepedulian, cinta kepada Allah tanpa meninggalkan sunnah, begitu ya. Cinta kepada Allah itu harus disertai dengan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan mengawal kitab yang akan kita bahas itu di 2 pekan yang akan datang, insya Allah sesudah dengan maudhu yang akan kita pilihkan di situ ya. Dalamnya nanti ada kombinasi dengan kitab yang disusun oleh Aid Al-Qarni yang berjudul La Tahzan, Don't be sad, jangan bersedih. Ya memang kalau kita hidup di dunia ini, perintah Al-Quran itu falyafrahu. Kita sebagai orang itu beriman itu memang harus bergembira. Bergembira dalam hal apa? Dengan janji-janji Allah yang diberikan kepada kita, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 55, tolong mungkin ada yang bisa dibacakan. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian yang beramal soleh. 3 janji Allah di situ. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di bumi kamastaghlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kekuasaan yang sama pernah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Adzan dulu. Kamastaghlafal ladzina min qablihim, sebagaimana kekuasaan yang sama pernah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Maksudnya sebelum kita ini pernah ada sebuah kekuasaan umat Islam yang bersatu di seluruh dunia, yang telah saya awali dengan adanya Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Sebelum kepada Bani Utsmani ada Daulah Seljuk, nanti akan kita kenalkan beberapa rinciannya. Kemudian Daulah Ayyubi dan Daulah Khawarizm, ya. 3 daulah ini adalah daulah pengantar menuju kepada Bani Utsmani. Bani Utsmani yang memimpin kaum muslimin terlama sampai kurang lebih sekitar 800 tahun, berakhir tanggal 3 Maret 1924. Jadi tahun ini 2024 ya, 100 tahun sudah berlalu pada tanggal 3 Maret kemarin. Jadi Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 7 bulan yang lalu tanggal 24 Maret genap umat Islam kehilangan kepemimpinan tunggal dunia. Dan itu sangat ditakuti. Jadi membicarakan hal yang seperti itu tuh bagi sekian orang menjadi sesuatu yang horor, menakutkan, ya. Sehingga saya pernah ditanya, Ustadz,
penyidik. Gimana kalau menurut Ustadz tentang negara Islam? Nah, ya saya jawab, saya nggak mau cawe-cawe ini. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ya gimana ya, proses terjadinya kekuasaan Islam itu adalah bagian daripada agendanya Rabbul Alamin. Maksud saya begini, kalau Allah itu sudah punya rencana, manusia sekuat apapun berkumpul dari orang yang pertama sampai orang yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, tidak bisa mencegah terjadinya agenda Allah ini untuk bisa berhenti. Itu yang saya sebut dalam surat An-Nur tadi, ayat 55, la yastahlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan kepadamu di muka bumi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana kekuasaan yang sama pernah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini agenda Allah, begitu ya. Agenda Allah itu maksudnya rencana Allah. Allah itu kalau punya rencana pasti terjadi masalahnya. Sehingga ada yang guyon-guyon waktu itu. Ini nanti akhir zaman kalau terjadi ini, apakah saya pernah nyampaikan ya? Kalau akhir zaman nanti terjadi, kami ini bisa bergabung nggak Ustaz? Wah, gitu. Ya, itu yang menyidik saya bilang begitu. Saya bilang kalau bergabung jangan nanti, mulai sekarang. Kalau nanti itu enaknya aja dapatnya gitu ya. Ya sudah, tapi nggak apa-apa. Yang kedua, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Allah akan menggantikan rasa takut yang selama ini mereka alami. Kaum muslimin hari ini kan sekian persen rasa ketakutan itu selalu ada, diganti oleh Allah dengan rasa aman. Ya, ada sebelum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna itu apa? Wala yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Dan Allah akan mengganti wala yubaddilannahum la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum fil ardi, ya, dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan mengokohkan agama yang telah Allah ridhoi ini. Apa agama yang telah Allah ridhoi? Inna dina indallahil Islam wa may yattaqi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini sudah sangat ijma di kalangan para ulama bahwa hal ini adalah pasti kejadian. Itu yang saya maksud sebagai agendanya Allah, ya. Dan yang ketiga adalah wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Allah akan betul-betul mengganti rasa takut yang selama ini dialami oleh kaum muslimin dengan rasa aman. Ya'budunani, pada saat itu mereka beribadah kepadaku, wala yusrikuna bi syai'an, dan tidak menyekutuku dengan apapun. Jadi pada masa itu nanti tauhid betul-betul tegak gitu ya. Nah, kalau hari ini masih samar. Nah, kita perlu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Islam adalah solusi politik, solusi ekonomi, solusi sosial, dan solusi apapun. Dan ini harus kita kumandangkan. Jadi Islam bukanlah ancaman, Islam adalah solusi untuk kehidupan kepada yang lebih baik. Jadi kalau pertanyaannya tadi tentang negara Islam, ya itu bukan urusan kita, karena itu adalah rencananya Allah. Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki say'an. Kalau orang yang pertama sampai orang yang terakhir dari kalangan jin dan manusia semua menjadi takwa seperti orang yang paling takwa di antara kalian, sedikit pun itu tidak menambah kerajaan Allah. Sebaliknya, laukana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjuri qabbi rajulin wahidum minkum mana qasadzalika min mulki syai'an. Orang yang pertama, orang yang terakhir dari kalangan jin dan manusia semuanya sepakat menjadi orang yang paling menentang Allah misalnya. Sedikit pun tidak mengurangi kerajaan
Allah. Artinya kitalah yang membutuhkan Allah, begitu kan? Artinya kita mau jadi nauzubillah min dzalik, seluruh dunia dari awal yang terakhir ini menjadi penentang, oposisi kepada Rabbul Alamin, menentang akan datangnya kekuasaan seperti yang disebut An-Nur ayat 55 ini, monggo. Tapi itu sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Maka siapa yang ingin berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, ya perlu kita mengkaji beberapa hal yang positif, yang minim kontroversi di dalam kitab Al-Hikam yang insya Allah pekan ke depan akan kita bahas. Enggak, adzan dulu. Ya, kita break dulu untuk adzan dan nanti kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Beda dengan manusia. Manusia berjanji patut digugah, dia mesti ingkar janji. Dan kita sudah kenyang dengan manusia yang sering ingkar janji.
Tapi manusia-manusia yang soleh adalah manusia-manusia yang selalu mengikuti tarbiyah Rabbani, di mana memegang teguh janji adalah merupakan karakter seorang muslim. Maka kalau kita berjanji dengan sesama kita, penuhilah janji. Kalau antum punya hutang, bayar. Jangan ngeles. Karena hutang itu meskipun dia mati syahid, itu belum tuntas urusannya itu sampai yang dihutangi itu ridho. Kecuali hutang, kata Rasulullah. Antum bisa bayangkan, mati syahid itu. Maka janji adalah merupakan hal yang betul-betul dipegang teguh orang-orang terdahulu di zaman salaf. Jadi ada sebuah kisah di Azerbaijan, negaranya namanya Azerbaijan hari. Waktu itu pasukan kita kaum muslimin sudah memasuki wilayah Azerbaijan. Nah, ketika memasuki wilayah Azerbaijan itu, kaum muslimin tidak dipandang, dinilai tidak memenuhi janjinya. Apa janjinya? Harusnya memasuki wilayah yang akan dibebaskan. Ini berbicara kaum muslim sudah memiliki kekuasaan ya. Itu musuh atau daerah yang akan kita bebaskan dari kesirikan menuju tauhid. Harus diberikan kepada mereka salah satu di antara 3 pilihan. Yang pertama adalah aslim taslam. Masuk Islam, kamu akan selamat. Yang kedua, al-istislamu bidaf'il jizyah. Kamu nggak masuk Islam nggak apa-apa, tapi kamu wajib membayar jizyah. Silakan beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, tapi kamu harus membayar jizyah yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa di wilayah tersebut, sesuai dengan kemampuan daripada rakyat, bukan ditentukan total mutlak, itu enggak. Tetapi kalau yang kedua ini tidak mampu, maka akan dihadapi dengan kekuatan militer. Ya, ini yang tidak bisa dilakukan hari ini. Jadi kita jangan memaksakan diri melakukan hal yang tidak mungkin di saat memang kita tidak memiliki kekuatan gitu ya. Hari ini yang perlu kita tumbuhkan adalah kesadaran menjalankan sunnah-sunnah Rasul yang mampu kita lakukan. Yang tidak mampu, kita tidak dibebani masalah itu. Nah, ketika itu tidak ada woro-woro pertama, kedua dan ketiga langsung diserang. Akhirnya dikuasai, proteslah. Bukankah dalam ajaran kalian harus memenuhi 3 ketentuan? Yang pertama ditawarkan dulu, yang kedua kita boleh menyerah dengan membayar jizyah, kita boleh beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kok ini tiba-tiba kami langsung diserang, terjadilah perdebatan. Ketika itu datanglah sebuah qadhi, seorang qadhi memutuskan hal ini. Pikirannya penduduk pada saat itu, wah ini hakim ini mesti memenangkan pihak yang menang gitu. Ternyata hakim memutuskan bahwa komandan dari pasukan Islam yang menyerbu ini dinyatakan salah dan disuruh mundur. Penduduk Azerbaijan melihat peristiwa itu kaget ini. Mundur. Pasukan itu mundur, yang udah masuk kota mundur semua, mentaati hakim. Hakimnya orang yang sangat sederhana. Orang kalau melihat hakim itu kayaknya bukan hakim, nggak seperti hakim sekarang. Orang membunuh bisa bebas sama gimana itu. Akhirnya hakimnya dipenjara tuh, ditangkap lagi sama kejaksaan agung. Mudah-mudahan keadilan ditegakkan. Ini bagus ini. Mundur, pasukannya mundur. La haula wala quwwata. Antum tahu akibat daripada peristiwa ini? Itu menjadikan penduduk Azerbaijan yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, melihat keadilan yang diberikan oleh kaum muslim. Pasukan itu nggak ngotot harus kami kuasai, tuh nunduk pada perintah hakim.
Jadi equality of law, ya, persamaan di mata hukum itu betul-betul terjadi. Yang dimenangkan siapa? Rakyat Azerbaijan yang notabene bukan Muslim. Dimenangkan itu. Bayangkan coba. Pasukan mundur taat. La haula wala quwata illa billah. Indah sekali peristiwa ini. Ketaatan mundurnya itu melahirkan simpati dari orang-orang kafir pada waktu itu sehingga mereka bersyahadat. Allahu Akbar. Silakan satu aja pertanyaan, kita harus sholat isya. Ya. Atau cukup? 2 pertanyaan. Boleh. Iya. Monggo, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ya, saya ingin mengawali Ustadz, kayaknya masih banyak yang berpikir ini. Ya. 100 tahun yang lalu khilafah Islamiyah itu kan ada. Dan konsep yang diusung adalah konsep Islam yang mana yang antum jelaskan tadi itu luar biasa, sangat adil salah satunya bagi umat Islam dan juga orang non muslim, orang kafir. Bahkan di pengadilan seperti yang antum ceritakan tadi itu betul-betul diterapkan keadilan itu. Yang salah walaupun itu orang Islam salah, atau mungkin hukum-hukum yang lainnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang kafir atau orang non muslim itu masih saja memusuhi atau mungkin ingin menjatuhkan Islam, sehingga pada akhirnya mungkin apa yang menjadi penyebab dari runtuhnya kekhilafan itu? Ya. Ada lagi sekalian ya catatan? Ya, ini dulu aja nggak apa-apa. Ya. Baiklah. Profesor Shalabi di dalam pembahasan Daulah Utsmani menyebutkan bahwa runtuhnya kekuasaan Islam Utsmani itu karena mereka sudah terjebak di dalam kehidupan hedonisme, konsumerisme, keduniaan, sehingga lumpuhlah ruh perjuangan mereka untuk menjaga Islam ini, sehingga satu persatu dari wilayah Imperium Utsmani atau Daulah Utsmani atau Bani Utsmani atau dinasti Utsmani. Utsmani ini bukan Utsman bin Affan ya, tapi Utsman ibnu Ertugrul, seorang Turkmen yang dengan sukunya melarikan diri dari serbuan Mongol menuju wilayah Anatolia, kemudian membangun perlawanan terhadap Mongol dan salib pada waktu itu, lalu dimenangkan terus oleh Allah sehingga menjadi sebuah imperium yang dikenal sebagai Bani Utsmani. Literatur Barat menyebutnya sebagai Ottoman. Ottoman itu artinya Utsman, ya. Itu sampai Nusantara ini. Jadi Nusantara, seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara ini tidak akan mendapatkan restu, tidak dikatakan sebagai sultan kecuali dia mendapatkan restu dari Sultan Turki Utsmani. Jadi antum bisa bayangkan betapa jauhnya, waktu itu belum menjadi sebuah negara Indonesia ya, tapi ada kerajaan Islam Maluku, kerajaan Aceh, macam-macam kerajaan Islam di wilayah Nusantara ini banyak sekali. Mereka termasuk Yogyakarta, Surakarta. Itu kalau mereka belum mendapatkan restu daripada Sultan Utsmani, mereka tidak merasa nyaman memegang kekuasaan sultannya itu. Artinya belum ada WA, belum ada telepon, tapi terhubung melewati jalur laut itu sudah ada ma'iyah, intima kepada satu bentuk kepemimpinan. Nah, waktu itu memang kita dihadirkan oleh Allah musuh yang ingin mencaplok wilayah-wilayah negeri-negeri muslim di berbagai dunia ini yang kaya akan sumber daya alamnya.
Sementara Eropa membutuhkan survive, untuk bertahan hidup itu tidak ada cara lain kecuali melakukan imperialisme, penjajahan termasuk di Indonesia ini. Maka Indonesia bangkit, perlawanan dari para pahlawan-pahlawan nasional yang kita kenal. Ada Antasari, ada Sisingamangaraja, ada Diponegoro, kemudian ada dan lain-lain banyak sekali. Semuanya itu dengan semangat untuk menegakkan syariat Islam. Nah, itu sejarah, nggak bisa ditutupi itu, ya. Nah, waktu itu kemudian berkembanglah menjadi sebuah imperium yang luas, yang berkuasa hampir kepada 2/3 bumi ini, dan berakhir pada tahun 1124 di kekuasaan terakhir dipegang oleh Sultan Abdul Hamid II, yang dia adalah orang baik, namun sekelilingnya adalah orang-orang yang sudah tidak bisa lagi menjaga hubungan personalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ruh perjuangan, ruhul jihadnya sudah tidak ada. Dan pada saat yang bersamaan Zionis membangun sebuah bentuk upaya divide et impera, pecah belah atau belah bambu. Belah bambu itu satu diinjak, satu diangkat, satu kaum muslimin diinjak, yang satu lagi diangkat. Nah, yang diinjak ini adalah Khilafah Utsmani, yang diangkat adalah yang sekarang menjadi Saudi Arabia, begitu aja ya. Saudi Arabia, Abdul Aziz Al Saud, ya. Terjadi perpecahan di situ. Nah, agen yang membuat ini adalah Lawrence of Arabia, julukannya. Ternyata dia adalah merupakan link kepada Zionis. Jadi perpecahan di umat Islam dirancang sedemikian rupa. Kemudian hedonisme, bentuk, jadi orang itu dibuat cinta kepada dunia secara sistematis, ya. Kemudian hilangnya ruh Quran dan Sunnah di dalam jiwa kaum muslimin. Dan hari ini kita harus mengembalikan semangat bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu, karena kejayaan Islam tidak bisa dibendung. Suka atau tidak suka itu pasti terjadi, karena itu rencananya Allah. Rencananya Allah, bukan rencana saya. Kalau rencana saya bisa gagal, tapi rencana Allah, sehebat apapun manusia pasti gelimbang, karena dia lebih daripada sekedar tsunami, ya. Kalau tsunami kan nggak bisa dicegah. Ini tsunami-nya Allah tentang kebangkitan Islam adalah sebuah keniscayaan. Sehingga wajar kalau tadi ada pertanyaan, nanti kalau misalnya akhir zaman itu Islam mulai muncul, itu kami bisa gabung. Nah, ya kalau gabung jadi sekarang, jangan nanti. Ya itulah, ya, perjuangan. Begitu. Iya, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita tentang kewajiban membayar pajak? Nah, yeah. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa uang pajak seringkali disalahgunakan, contohnya dikorupsi. Kemudian bagaimana dengan hutang negara? Apakah kita ikut menanggung hutang tersebut? Yeah. Jadi pajak adalah bagian daripada ketentuan yang diatur di negara ini, di mana kita sebagai warga negara tidak bisa tidak harus mengikuti aturan itu. Kalau kita tidak mengikuti aturan itu, pasti resiko hukum pasti muncul. Artinya kita akan melawan hukum. Kalau kita antum misalnya, contoh gampang aja, nggak mau bayar pajak motor, ya siap-siap ditilang motor, diambilkan gitu, rugi sendiri akhirnya. Paham ya? Jadi aturan pajak ini adalah juga memang sebenarnya kalau ketika ada di dalam aturan Islam, ketentuannya tidak ada ketentuan yang spesifik. Katanya pajak itu tidak, tetapi cukup dengan dana zakat semuanya akan tercover. Ya, semuanya akan tercover. Dan sekarang lewat Bazis atau Basnas atau apapun, Lazis dan lain sebagainya, itu tujuannya adalah bagian daripada upaya agar kita tidak meninggalkan syariat Islam ini sama sekali. Apa yang bisa kita capai,
Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang belum mampu kita bisa kerjakan, kita tidak dibebani untuk mengerjakannya. Bisa dipahami ini ya. Jadi hari ini ketentuan pajak itu adalah sebuah ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita terikat di dalamnya. Seandainya kita ngesel atau melanggar, ya tentu ada implikasi hukum, dan kalau sudah berurusan dengan hukum ya repot sendiri akhirnya. Ikuti saja seperti itu. Kemudian apabila masalah korupsi, ya itu jelas korupsi tidak akan kita lakukan, naudzubillah min dzalik. Korupsi. Jadi jangan karena orang melakukan korupsi mengambil pajak. Itu ada Gayus Tambunan, saya ketemu di sana itu, di Kudus itu. Di lapas khusus itu dulu dia bisa kemana-mana. Nah, sekarang nggak ada lapas yang khusus, jadi ya dekem terus di dalam. Ya mudah-mudahan dia bebas karena sudah membaik kondisinya. Itu masalah pajak itu. Ya dia karena masalah pajak waktu itu. Sekarang orangnya baik insya Allah ya. Mudah-mudahan semakin baik insya Allah. Jadi kita tidak terbebani dengan faktor korupsi yang dilakukan. Jadi bukan karena kita pajak yang akhirnya dikorupsi kita ikut berdosa, nggak bisa. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masalah hukum pidana seseorang atau maksiat seseorang itu bukan menjadi tanggungan orang lain, tapi orang itu yang melakukan. Begitu ya, paham ya? Seperti itu. Jadi yang ketiga tadi ada satu lagi. Hutang negara, apakah kita juga ikut menanggung hutang? Ya tentu saja kita menanggung hutang ya. Berapa triliun? 7.000 kon bayar kok. Jadi bagi per kepala urunan ya gepeng ya. Apalagi Ustadz pondok ya. Tapi lagi-lagi itu nanti harus menjadi pikiran bersama ya. Kalau kita membayar jelas kita tidak mampu ya, tetapi hutang segunung itu tuh memang yang bertanggung jawab adalah tentu siapa yang mengambil kebijakan pada waktu itu ya. Dan ini biar diurus oleh orang-orang ahli hukum aja. Kita yang bukan ahli hukum ini mempercayakan kepada mereka ya. Nanti kalau kita ikut urak malah remek dewe ya. Ya memang kita jangan memasuki wilayah yang kita tidak pahami ya. Kita wilayah yang bisa kita kerjakan adalah ikuti saja aturan yang sudah berlaku, jangan kita melanggar hukum. Karena melanggar hukum pasti ada implikasi hukumnya terhadap kita. Bisa dipahami ya Pak ya. Jangan sampai antum nggak bayar pajak mobil, maksud saya. Jangan sampai antum nggak mau pajak motor, ya garing sendiri nanti kalau ada konsekuensi hukumnya. Intinya seperti itu. Adapun perkara utang, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan negara ini ya orang yang bisa membayar hutangnya ya. Tentu saja presiden baru ya kasihan juga, tapi ya gimana lagi ya, kita bantulah bareng-bareng ya. Bantu doa, maksudnya kalau bantu duit jelas nggak punya gitu ya. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita perlu mendoakannya agar Indonesia ini menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Azhari Dipokusumo. Mohon maaf kalau selama dalam memimpin acara ada kesalahan. Kita tutup doa dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.